bersama Flemen Channel Minasan dan Show. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Fiana Citra Raymond. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia, lebih tepatnya di Universitas Negeri Padang. Nah, Minasan, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu zaman batu yang biasa kita sebut dengan zaman Megalitikum. Sebelumnya, kita akan membahas dengan asal-usul kata Megalitikum. Megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan lotus yang berarti batu. Berarti Megalitikum juga bisa dikatakan sebagai zaman batu besar. Kenapa dikatakan sebagai zaman batu besar? Karena masyarakat pada zaman Megalitikum sudah dapat membuat bahkan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan zaman Megalitikum berkembang dari zaman Neolitikum sampai dengan zaman Perunggu. Menurut analisis arkeologis, karakteristik periode perkembangan Megalitikum didasarkan pada fosil-fosil yang telah ditemukan. Hingga saat ini, masih ada banyak terdapat peninggalan-peninggalan kebudayaan Megalitikum seperti rumah-rumah, batu, kapak batu, dan alat-alat batu lainnya. Nah, pada zaman Megalitikum ini, manusia sudah mengenal dengan yang namanya kepercayaan, walaupun kepercayaan yang mereka kenal masih dalam tahap awal, di mana mereka memiliki kepercayaan terhadap nenek moyang mereka. Kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia pada zaman itu sudah mulai meningkat. Adapun keunikan masyarakat pada zaman Megalitikum, di mana mereka menggunakan batu-batu besar untuk ritual kepercayaan mereka. Selain itu, zaman Megalitikum juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri yang pertama ialah manusia pada zaman Megalitikum sudah mengenal dengan pembagian tugas kerja, di mana mereka sudah mengetahui siapa yang bekerja sebagai pemburu, mengumpulkan makanan, atau membuat rumah-rumah. Selain itu, masyarakat pada zaman Megalitikum sudah mengenal dengan namanya ketua atau kepala suku, di mana ketua dan kepala suku ini dipilih berdasarkan hukum rimba yang siapa yang terkuat dialah yang menang. Selain itu, manusia di zaman Megalitikum juga sudah mengenal dengan norma-norma. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah kebudayaan Megalitikum. Menurut von Heine-Gordon, perkembangan kebudayaan Megalitikum di Indonesia berkembang melalui dua gelombang, yang dimana ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama kita sebut dengan Megalitikum tua. Zaman Megalitikum tua ini berkembang pada zaman Neolitikum, lebih tepatnya pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Perkembangan kebudayaan ini dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi yang bisa kita sebut dengan Proto Melayu. Contoh bangunan peninggalan kebudayaan Megalitikum tua itu adalah arca, menhir, punden berundak undak, dan statis. Selanjutnya, Megalitikum muda. Megalitikum muda menyebar di Indonesia pada saat zaman Perunggu, lebih tepatnya pada tahun 1000 sampai 100 sebelum Masehi. Penyebaran ini dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson, yaitu Dotran Melayu. Contoh-contoh bangunan pada zaman Megalitikum muda yaitu kubur batu, dolmen, Waruga, dan sarkofagus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peninggalan-peninggalan pada zaman Megalitikum. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh saja. Peninggalan sejarah pada zaman Megalitikum. Pertama kita akan mengambil yaitu menhir. Menhir dibuat pada zaman Megalitikum, di mana masyarakat mulai membuat bangunan-bangunan atau monumen-monumen batu. Istilah menhir diambil dari kata men yang berarti batu dan hir yang berarti panjang. Menhir biasanya didirikan secara tunggal ataupun berkelompok sejajar di atas batu. Selain itu, diperkirakan benda prasejarah ini didirikan oleh manusia prasejarah untuk melambangkan polos yang berarti kesuburan pada bumi. Selanjutnya ada punden berundak. Punden berundak merupakan bangunan prasejarah yang bertingkat yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang mereka. Bangunan ini terdiri dari 3 tingkatan, di mana tingkatan pertama melambangkan kehidupan pada saat dalam kandungan ibu, tingkat kedua melambangkan kehidupan di dunia, dan tingkat ketiga melambangkan kehidupan setelah mati.
Kemudian burundang ini banyak ditemukan di tanah Jawa yang terdapat di berbagai candi-candi yang ada di tanah Jawa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesajian yang nantinya akan dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Di bawah dolmen biasanya ditemukan kubur batu. Seperti dolmen yang ditemukan di Lampung Barat, dolmen ini mempunyai panjang 325 cm dan lebar 145 cm serta tinggi 115 cm. Dan dolmen ini disanggah oleh beberapa batu besar dan batu kecil yang bersejajar di bawahnya. Namun, hasil penggalian tidak menemukan adanya sisa-sisa penguburan. Dolmen merupakan hasil kebudayaan pada zaman Megalitikum, di mana pada zaman ini manusia percaya bahwa ada hubungan antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup, dan hubungan ini semuanya berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat serta kesuburan tanaman. Dan juga dolmen digunakan sebagai media atau alat dalam pemujaan roh nenek moyang mereka. Ada kalanya di bawah dolmen digunakan sebagai tempat untuk meletakkan mayat. Agar mayat tersebut tidak dimakan oleh binatang buas, maka diletakkan batu-batu besar sejajaran di bawah dolmen hingga mayat tersebut tertutup rapat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sarkofagus. Sarkofagus adalah peti kubur batu yang terdiri atas wadah dan tutup, di mana ada bagian yang menonjol di atasnya. Dari hasil pengamatan di lapangan, bentuk sarkofagus ini bervariasi. Ada yang berbentuk seperti manusia, ada yang berbentuk seperti kepala manusia berambut panjang, ada yang berbentuk seperti kepala manusia bersanggul, dan juga ada yang berbentuk seperti wajah menyeramkan. Dari temuan-temuan ini dapat disimpulkan bahwa nenek moyang kita pada zaman dahulu memiliki nilai seni yang sangat tinggi, sehingga dapat menciptakan benda-benda yang dapat memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ukuran dari sarkofagus ini memiliki berbagai macam variasi, seperti halnya panjangnya berkisaran antara 148 cm sampai 307 cm dan lebarnya berkisaran antara 60 cm sampai 125 cm serta tingginya berkisaran antara 96 sampai 180 cm. Nah, minasan, sekian pembahasan kita mengenai zaman Megalitikum. Jika ada kekurangan dalam penjelasan ini, bisa minasan semua tambahkan pada kolom komentar agar kita semua juga dapat belajar bersama. Dan juga jangan lupa like video ini karena pastinya video ini akan bermanfaat bagi minasan semua. Serta jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya sudahi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan arigatou gozaimasu.